Hai teman-teman dan ibu guru, perkenalkan saya Arya Karori Singarimbun dari kelas 10 S11 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atletik, apa saja jenis-jenis olahraga yang ada dalam atletik. Begitu juga, saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis start jongkok yang ada pada lari sprint olahraga atletik. Baik ibu guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari atletik atau apa itu atletik. Nah, sebelumnya kita ketahui bersama-sama bahwa olahraga atletik ini merupakan olahraga yang sudah sangat populer di kalangan saat ini. Apalagi olahraga atletik adalah sesuatu olahraga yang memang merupakan induk dari seluruh cabang olahraga yang ada di dunia ini. Nah, atletik merupakan kumpulan cabang olahraga seperti lari, jalan, lompat, ataupun lempar yang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang. Di bagaimana juga sejarahnya ketika adanya pertandingan kuno pada tahun 776 sebelum Masehi pada zaman dulu yang ada di Yunani dan berkembang pada abad 19 sampai abad ke-20 di Amerika Serikat dan juga di Eropa, dan hingga saat ini juga berkembang sehingga kita kenal dengan atletik. Itu banyak olahraga cabang yang sangat terkenal saat ini dan banyak digunakan oleh kalangan remaja, terkhususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe. Baik ibu guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari atletik menurut beberapa tokoh yang ada di dunia. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa atletik merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang itu artinya bertanding atau berlomba. Nah, menurut beberapa tokoh seperti Muhajir, dia menjelaskan di sini bahwa atletik merupakan jenis olahraga yang tumbuh dan bisa berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia, yaitu seperti berlari, melompat, berjalan, dan melempar. Dan menurut tokoh lainnya seperti Ballesteros, merupakan atletik ini merupakan sebuah aktivitas jasmani yang terdiri dari beberapa nomor lomba teman-teman, yaitu yang berdasarkan terpisah seperti kemampuan gerak dasar manusia, misalkan berlari, berjalan, melempar, dan melompat. Baik teman-teman dan ibu guru, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 cabang olahraga yang ada dalam atletik. Di mana yang pertama adalah olahraga jalan, kedua adalah olahraga lari, ketiga adalah lempar, dan yang keempat adalah olahraga lompat. Baik, yang pertama adalah olahraga jalan. Olahraga jalan dibedakan berdasarkan jarak tempuh. Di antaranya adalah 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, dan 45 km, dan 50 km. Dan yang kedua adalah olahraga lari. Olahraga lari dibedakan menjadi 5 jenis atau 5 macam, yaitu yang pertama adalah lari jarak pendek atau kita kenal sebagai istilah lari sprint, di mana jaraknya adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua adalah lari jarak menengah, di mana jaraknya adalah 800 meter dan 1500 meter atau 1,5 km. Dan yang ketiga adalah lari jarak jauh, di mana jaraknya adalah 5000 meter atau 5 km. Dan yang kedua adalah 10 km atau 10.000 meter atau dikenal sebagai lari maraton. Nah, yang keempat adalah lari estafet, di mana jaraknya adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter, di mana di sini adalah dilakukan oleh 4 orang. Nah, yang keempat adalah lari rintangan, di mana lari rintangan ini dibedakan menjadi beberapa jarak. Yang pertama adalah 100 meter, 110 meter, 400 meter, dan 3000 meter atau 3 km. Baik, yang ketiga adalah olahraga lempar, di mana olahraga lempar dibagi menjadi 4, yaitu lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar martil. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah olahraga lompat, di mana olahraga lompat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah lompat jangkit, kedua adalah lompat jauh, yang ketiga adalah lompat tinggi, dan yang terakhir dan keempat itu adalah lompat gala. Baik ibu guru dan teman-teman, di mana pada video ini kita akan berfokus pada olahraga lari, yaitu terkhususnya lari sprint atau lari jarak pendek. Di mana lari jarak pendek dibagi menjadi 3 jenis jarak, di mana yang pertama adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Baik ibu guru dan teman-teman, di mana pengertian dari lari jarak pendek atau lari sprint ini adalah cara lari dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dan dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal, di mana dimulai dari garis start sampai ke garis finish. Umumnya, lari cepat ini dilaksanakan dalam olahraga, baik untuk mengejar target waktu maupun mengejar kawan dan lawan dalam bertanding. Ibu guru dan teman-teman, tentunya dalam
lari dan jalan itu memang seperti mirip, tetapi ada memiliki perbedaan antara lari dan jalan, di mana perbedaannya adalah lari memiliki fase atau masa melayang, sedangkan jalan itu selalu bertumpu pada permukaan. Nah, dalam lari sprint juga terbagi menjadi teknik dasar, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah start, kedua adalah lari, dan yang ketiga adalah finish, di mana start adalah awal atau aba-aba. Yang kedua adalah lari, di mana lari memiliki 2 fase, yaitu fase topang dan fase melayang. Dan yang ketiga adalah finish, di mana ini adalah tujuan akhir dari suatu pelari. Baik ibuku dan teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dalam lari sprint memiliki teknik dasar, di mana yang pertama adalah start. Nah, di sini pada start kita akan melakukan yang namanya adalah start jongkok dalam lari sprint, di mana di sini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik ibu guru dan teman-teman, yang pertama saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan burn start. Nah, di posisi awal saya akan melakukan posisi badan yang tegak atau relax, di mana posisi tegak dan badan relax. Dan setelah itu saya mengambil posisi kaki, yaitu adalah posisinya 1 kaki setengah. Di sini saya mengambil 1 setengah kaki. Setelah di sini saya memutar badan saya. Nah, di sini adalah posisi yang saya melakukan di awalnya. Nah, pertama saya akan mengambil posisi. Yang pertama bagaimana cara melakukan burn start. Nah, burn start itu bagaimana posisi kaki, yaitu adalah jari-jari kaki belakang itu sejajar dengan tumpuan kaki belakang kaki depan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini jari kaki belakang ini sejajar dengan tumit kaki belakang. Dan setelah itu, posisi kaki antara kedua kakinya itu adalah 1 kepak. Nah, setelah ini kita akan menaruh tangan kita berbentuk V di belakang garis start. Nah, di sini adalah posisi. Nah, setelah di sini badan kita akan memandang ke bawah. Lalu setelah itu kita akan mendengar aba-aba dari pelatih atau wasit ataupun juga wasitnya. Nah, setelah itu kita mendengarkan aba-aba, bersedia, siap, mulai. Setelah itu kita lari. Nah, itu adalah bagaimana cara melakukan lari start jongkok burn start, di mana posisi antara 3 jenis start jongkok ini tidak memiliki banyak perbedaan. Nah, itu adalah burn start. Kedua, yaitu adalah medium start, di mana ketika kita melakukan medium start, posisi awal kita sama seperti tadi, posisinya adalah badan tegak dan rileks. Nah, setelah itu kita mengambil posisi, yaitu adalah 1,5 jarak kaki kita. Setelah itu kita putar, lalu kita ambil posisi, di mana perbedaan antara 3 jenis start jongkok ini ada di bagaimana posisi kedua kakinya. Tadi saya sudah menyebutkan bagaimana posisi kaki burn start. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan medium start. Ketika kaki kita sudah begini, kita akan menyesuaikan. Medium start ketika lutut kaki belakang kita sejajar dengan jari-jari kaki depan kita atau jari-jari kaki depan kita. Nah, kita membuat tangan kita posisi V. Setelah kita melakukan tangan kita posisi V, kita buat kaki kita sejajar, kaki lutut belakang ini sejajar dengan kaki bagian depan, yaitu pada jari-jarinya. Nah, setelah kita membuatnya begini, kita ambil posisi sama seperti tadi juga, jarak antara kedua kaki ini adalah 1 kepak. Setelah itu, kita membuat tangan kita bentuk V juga, sama juga seperti yang tadi. Nah, setelah ini kita pandang ke bawah. Setelah itu kita mendengar kata-kata dari wasit atau pelatih. Bersedia, siap, mulai. Nah, situ kita lari. Nah, disitulah perbedaan antara jenis-jenis start jongkok dalam lari sprint ini, teman-teman dan ibu. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita melakukan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah long start. Sama seperti tadi, badan kita tegak, relax seperti biasa. Kita ambil posisi jongkok. Nah, kita ambil posisi jongkoknya itu adalah posisi kaki lutut bagian belakang ini sejajar dengan kaki tumit kaki depan. Nah, dia posisinya seperti ini. Posisinya sama juga, antara jarak kaki kanan dan kaki kiri adalah 1 kepak. Nah, 1 kepak. Oke. Nah, setelah kita melakukan ini adalah posisi long start. Teman-teman, di sini saya menghimbau bahwa dalam melakukan long start ini tidak hanya harus sejajar, tetapi ketika kaki belakang kita ke belakang juga, ini sudah diberi nama long start. Mau itu sejajar dengan tumit kaki belakang, kaki depan, akan sejajar juga dengan kaki belakang, bagian kaki belakang ini sejajar atau melewati kaki tumit belakang ini disebut juga sebagai long start.
Nah, ini adalah posisi long start, di mana ini adalah posisi yang saya pilih, yang memang nyaman bagi saya dan cocok bagi kriteria tubuh saya. Nah, ketika kita melakukannya, kita perhatikan bahwa jarak antara kaki kedua ini satu kepal, pandangan tangan kita berbentuk tinggi, pandangan kita ke bawah, kita dengar aba-aba dari wasit atau pelatih. Setelah itu kita dengar aba-abanya, kita melakukan. Bersedia, siap, mulai. Baik, teman-teman dan ibu guru, itulah cara saya melakukan dan juga himbauan dari pelajaran dari Ibu SJ mengenai cara melakukan 3 start jongkok dalam lari sprint. Ada 3, yaitu burn start, medium start, dan long start. Di mana ketiga start jongkok ini tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaannya hanya bagaimana bentukan kaki antara kaki kanan dan kaki kiri, dan peraturannya lain itu sama. Seperti yang kita ketahui, perbedaannya hanya perlu kita ingat adalah ketika kita melakukan burn start, itu posisi jari-jari ini, jari-jari kaki depan sejajar dengan kaki belakang, tumpuan kaki belakang. Itu adalah yang nama disebut dengan burn start. Ketika kita melakukan medium start, kaki lutut kita, kaki lutut bagian belakang dengan kaki depan itu sejajar dengan jari-jarinya. Nah, ini adalah medium start. Nah, yang ketiga long start, perbedaannya itu ketika kita membuat kaki lutut kita bagian belakang ini sejajar dengan tumpuan kaki belakang atau lebih dari kaki belakang ke belakang, itu juga disebut sebagai long start. Berarti ini long start dan ini juga long start. Bagaimana posisi nyaman kita, itulah yang terbaik untuk kita. Nah, teman-teman dan ibu, itulah saya menjelaskan mengenai 3 jenis start jongkok dalam lari sprint, di mana pastinya kita memiliki posisi ternyaman yang cocok bagi kita, bagaimana cocok bagi kriteria tubuh kita juga. Nah, untuk teman-teman, inilah video saya mengenai 3 jenis start jongkoknya. Baik ibu guru dan teman-teman, di antara 3 jenis start jongkok yang ada dalam lari sprint tersebut, saya memilih salah satu yang cocok dan nyaman bagi saya, yaitu adalah lari start jongkok, yaitu long start. Dimana ketika saya ingin melakukan long start ini, saya merasa nyaman dan cocok dengan kriteria tubuh saya, dan juga nyaman ketika saya ingin melakukan lari sprint. Baik, nah selanjutnya dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya melakukan start jongkok dalam long start, di mana saya akan melakukan lari 100 meter yang akan saya lakukan dari awal, dari start hingga cara melangkah dalam lari dan hingga di finish nanti dalam video ini. Baik ibu guru dan teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya melakukan lari 100 meter lari sprint, di mana saya sudah memilih start jongkok saya, yaitu adalah long start. Baik, pertama badan saya akan lurus tegak dan rileks. Setelah itu saya mengambil posisi saya itu dengan jarak 1,5 kaki, 1,5 telapak kaki. Setelah itu saya ambil posisinya, lalu saya ambil posisi jongkok long start. Nah, setelah ini saya ambil posisi satu kepal, lalu posisi kaki lutut kaki belakang sejajar dengan tumpuan kaki belakang, kaki depan. Di sini adalah posisi saya, di mana posisi pandangan mata ke bawah. Lalu saya akan mendengarkan aba-aba dari pelatih atau wasit atau yang mengaba-abakan. Nah, sini saya akan mulai. Bersedia? Siap? Ya! Baik ibu guru dan teman-teman, sini sudah saya menjelaskan mengenai bagaimana atletik, apa itu atletik, pengertian dari atletik dan juga jenis-jenis dari olahraga atletik. Nah, dalam video ini juga saya sudah menjelaskan yaitu lari sprint, di mana juga kita ketahui setelah menonton video ini ada 3 jenis start jongkok yang ada dalam lari sprint, yaitu burn start, medium start, dan long start. Nah, inilah video saya dan juga saya sudah mempraktekkan mengenai bagaimana saya mempraktekkan lari sprint dan juga startnya hingga akhirnya dalam lari 100 meter. Inilah video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu SJ dan teman-teman yang sudah menonton. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan dalam video ini. Sekianlah video saya, Areka Rodi Singarimbun. Sekian dan terima kasih.